Tuhan nggak akan bekerja 2 kali dengan cara yang sama. Nah, kita juga bisa bandingkan diri dengan sukses masa lalu, itu merugikan. Dan jikalau kita juga menjadi makhluk trauma yang selalu melihat ke belakang, dulu aku punya pengalaman buruk tentang itu, ke depan nggak tentu. Ikut Tuhan itu harus fresh hari ini. Kita harus segar imannya dan belajar percaya dengan tuntunannya. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu, kami tahu Tuhan membuat perkara besar dalam kehidupan kami. Jangan izinkan satu hati pun putus asa, putus pengharapan atau kecewa. Tuhan, datanglah. Roh Kudus, grab everyone. Tangkap setiap orang ya Tuhan. Keluarga Saat Teduh satu persatu, tak ada yang Kau lalui atau yang dilewatkan. Tuhan, sampaikan sabda-Mu, ajari kami. Give us the spirit of your good teaching ya Tuhan Yesus. Beri kami hati yang mudah diajar. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu agar Yesus yang nampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Tapi janganlah kita menjadi penentangnya. Karena kalau kita mau menerima perbuatan Allah yang baru, hati dan spirit kita nggak boleh kaku. Bebaskan roh-Mu. Buka hati-Mu. Dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Berikan judul seperti ini. 3 tipe orang yang menentang pekerjaan Tuhan yang baru. Janganlah kita jadi salah satu di antara ketiganya. Dan janganlah kita menjadi ketiga-tiganya. Ya, mari kita sama-sama membukanya. Firman Tuhan hari ini berada di Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat yang ke-33 sampai 39. Ini tentang puasa. Tapi ada banyak sekali kebenaran tentang kehidupan. Bukan hanya puasa saja. Ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yesus sering berpuasa dan sembahyang. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, kedatangan Yesus waktu itu membuat banyak orang Farisi, ahli Taurat tidak bisa menerimanya. Karena Yesus membawa hawa yang baru, dia membawa angin yang baru. Beda sekali dengan murid-murid orang Farisi itu sendiri. Bahkan murid-murid Yohanes pun nggak begitu. Yesus membawa perjanjian baru. Dan mereka belum ready untuk itu. Coba lihat ayat 33 sekali lagi kita baca. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus. Ini ngomong langsung ke Tuhan. Protesnya begini. Murid-murid Yohanes loh sering berpuasa dan sembahyang. Nggak ada salahnya dengan puasa dan sembahyang. Tapi saya rasa ini bukan soal puasa dan doa yang punya tujuan jelas. Tapi sudah menjadi tradisi saja. Manusia itu biasa kaku. Dikit-dikit jadi kebiasaan. Manusia itu memang makhluk kebiasaan. Tapi kita nggak boleh terlalu biasa sama Tuhan. Karena Tuhan kita itu senantiasa bergerak. Tuhan itu punya pedoman. Firman sudah tertulis kok. Nggak bisa dibatalkan. Berarti Tuhan itu nggak semena-mena. Namun demikian, cara kerja Allah dalam kehidupan kita itu unik dan heran. Nah, kalau kita selalu membanding-bandingkan, bandingkan dengan orang lain salah. Bandingkan dengan diri sendiri juga apa yang kita lalui dulu. Dulu begitu loh. Dulu aku begini. Tuhan gak akan bekerja 2 kali dengan cara yang sama. Nah, kita juga bisa bandingkan diri dengan sukses masa lalu. Itu merugikan. Dan jikalau kita juga menjadi makhluk trauma yang selalu melihat ke belakang. Dulu aku punya pengalaman buruk tentang itu. Ke depan gak tentu. Ikut Tuhan itu harus fresh hari ini. Kita harus segar imannya. Dan belajar percaya dengan tuntunannya.
Tiga tipe orang yang menentang pekerjaan Tuhan yang baru itu dimulai dengan orang Farisi. Mereka berkata murid Yesus sering puasa sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus diprotes karena Yesus terlalu happy. Coba bayangkan. Kita kan seringkali imajinasi Tuhan Yesus selalu murung, nangis, meratap. Iya, dia adalah anak Allah yang ditempa oleh sengsara. Tapi Yesus itu lihat, cara Yesus membawa diri dan membawa murid-muridnya, cara Yesus itu membawa atmosfer di antara mereka itu bahagia. Dan orang-orang ini gak suka lihat orang lain happy. Mereka berkata gak bisa, agama gak boleh begitu. Agama harus heavy, bukan happy, bukan bahagia. Agama itu harus berat hati, gak boleh itu. Yesus menawarkan iman, mereka pilih trauma. Coba. Yesus memberi mereka kasih karunia, mereka protes apa-apaan tuh, mereka pilih hukum Taurat. Dan bukannya mereka memilih sukacita, mereka memilih berat hati. Gak heran ya, orang-orang yang sama ini nanti akan memilih Barnabas daripada Kristus. Mereka gak siap melihat sesuatu yang baru seperti Yesus Kristus itu. They were not ready. They would never be ready. Gak akan pernah siap mereka. Karena Yesus menawarkan sesuatu di luar pikiran mereka. Dan Yesus menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada tradisi mereka. Dan ketika Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu yang baru berupa keselamatan jiwa, mereka gak ready untuk keluar dari sistem agamawi. Mereka berkata, aku sudah lahir begini. Padahal Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Mereka masih pegang hukumnya. Penggenapannya tiba, mereka menolaknya. Karena mereka sudah berabad-abad demikian. Orang-orang seperti ini, mana bisa sih digarap lagi? Tanah hatinya udah terlalu kaku, terlalu keras. Udah gak bisa dibentuk sama Kristus. Sehingga Yesus berkata seperti ini, ayat 34, Yesus mencoba mencelikkan mata mereka. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? Karena kalian itu kenapa sih, kata Tuhan? Apa salahnya sembahyang dan doa, puasa itu juga Tuhan ajarkan. Tapi sukacita itu juga datangnya dari Allah. Nah sekarang mereka itu bersama dengan aku tuh belum mati. Aku masih bersama dengan mereka, apa salahnya kalau mereka happy? Apa salahnya kalau mereka ekspresi? Tuhan itu sangat-sangat realistis. Manusia itu cenderung punya pandangan yang susah diubah. Tapi Tuhan itu gak mau kita begitu. Manusia roh kita harus memerintah. Tuhan mau kita itu Tuhan ingin kita menjadi orang yang mudah dibentuknya. Orang-orang yang gampang dituntun oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus tidak harus sungkem dengan cara manusia kalau mau bekerja dalam kehidupan seseorang. Jawab Yesus pada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Nanti mereka akan berpuasa. Nanti mereka semua akan berdoa. Nanti mereka semua akan sembahyang. Coba ya, tipe ke-1 orang yang suka menentang pekerjaan Tuhan yang baru adalah orang keras. Yang tidak suka segala perubahan atau apapun yang baru. Orang seperti ini susah ngikut Tuhan. Jikalau mereka pernah ikut Tuhan, ya sudah sampai situ doang. Hanya sekian, sampai sana saja. Tuhan gak bisa memperkenalkan sesuatu yang baru lagi kepadanya. Ya. Dunia orang seperti ini itu sempit. Pokoknya kalau tidak cocok sama dia, hal itu gak ada. Seolah-olah Tuhan pun atau Allah harus menyesuaikan dirinya dengan mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang keras. Maunya gitu. Aku memang begitu, mau apa lu? Gitulah bahasanya. Aku dari dulu ya begini. Gak ada yang bisa ubah aku. Nah, orang kalau sudah skakmat dirinya, orang itu akan berhenti mengikut Kristus sekalipun dia beragama Kristen sekalipun. Karena kita gak ikut agama ya, kalau kita ikut Tuhan itu kita ikut pribadi. Dan pribadi itu senantiasa bergerak. Makanya Yesus gak bisa dipatungkan kan. Lalu kita sembah Yesus di sana. Makanya itu Roh Kudus diberikan kan, dia maha hadir.
Roh Kudus itu seperti air, seperti angin. Bukan berarti tidak ada pedoman, bukan berarti tidak ada ketetapan, jangan salah. Allah itu tertib. Tapi yang dimaksudkan tertib seringkali, definisi di dalam hati banyak orang yang menentang perubahan. Tertib itu maksudnya mati, tertib itu maksudnya kaku. Enggak, tertib itu kebenarannya berlaku, tertib itu prioritasnya jelas. Tertib itu buahnya tidak diragukan lagi. Kalau Yesus yang bekerja pasti terbukti. Bukan orang yang asal-asal klaim, oh ada Roh Kudus di sini. Namun demikian ada banyak orang yang sudah nggak mau Roh Kudus-Roh-Kudusan. Bagi dia Roh Kudus hanyalah sebuah teologia, sebuah doktrin saja, atau sebuah bahan perdebatan. Dia bisa bicara seputar Roh Kudus tapi nggak pernah mau Roh Kudusnya. Orang seperti itu orang yang keras. Orang keras sudah nggak bisa lagi mengalami pekerjaan Tuhan berikutnya. Orang itu sudah menjadi apa? Menjadi seperti istri Lot, menjadi seperti tiang garam. Dia sudah tidak bisa menjadi garam dunia. Dia sudah nggak bisa menggarami apa-apa. Dia sudah jadi tiang garam aja. Dia menjadi mantannya Tuhan. Orang yang keras itu sebenarnya orang yang sombong atau orang yang angkuh. Mereka kita, jangan bilang mereka lah, jangan tuding orang lain. Kita seringkali begitu, makanya selalu harus dilembutkan kan oleh hadirat Tuhan. Mengapa sih kita memuji menyembah? Kenapa saya selalu praise and worship? Supaya hati saya itu loh diluluhkan. Karena manusia itu hatinya mudah mengkristal. Roh kita, daging kita itu gampang mengerak. Seperti nasi yang kering di dalam wajan. Orang keras itu susah dibentuk lagi. Karena hati mereka angkuh. Mereka nggak mau belajar lagi. Seringkali kita sudah menjadi orang seperti ini. Kita menjadi orang yang merasa been there, done that, know everything. Pernah lakukan ini, aku sudah tahu. Nggak perlu belajar apa-apa lagi. Orang yang seperti itu merasa dirinya sudah arrive atau sudah tiba. Orang seperti itu nggak bisa dibawa ke tempat yang baru oleh Kristus. Makanya yang rugi sebenarnya bukan Tuhan. Yang rugi adalah kita kalau kita mengeraskan hati. Makanya itu seringkali. Makanya kalau hati itu jangan diizinkan lebih dari 2 hari. Tiap hari masuk hadirat Allah. Pagi hari sapa Yesus dulu. Kita saat teduh secara pribadi, sekarang juga ada Rabu dan Sabtu secara bersama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Supaya hati kita itu dilembutkan. Kalau Allah mau bekerja, Allah itu selalu bekerja sama dengan hati kita dulu. Kalau hati kita udah keras, mau kerja sama apa sama Tuhan? Ya, karena Tuhan kita nggak bisa paksa. Kalau dipaksa nanti malah koyak. Kalau dipaksa malah robek hidup ini. Tapi kalau Tuhan bekerja selalu mulai dari hati. Makanya hati jangan pernah mengeraskan. Jangan pernah mengeraskan hati ya. Orang keras yang gak suka segala perubahan atau apapun yang baru. Do you fit that category? Coba renungkan. Apakah Anda dan saya cocok dengan kategori itu? Aku adalah orang yang keras. Yang gak suka segala perubahan. Atau apapun yang baru. Kalau Anda kalau itu sebutan itu cocok untuk dirimu, bertobatlah segera sebelum terlambat. Mari kita lihat ayat 36 sekarang. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Apa sih ini? Bayangkan baju baru Anda, baju lama Anda, ya, baju tua Anda, baju lama Anda itu waktu jalan nggak hati-hati, kena benda tajam atau kena paku, lalu terkoyak, krek, robek, aduh ini baju kesayanganku, lalu ditambal pakai kain yang baru. Kan nggak mungkin Anda potong kain yang lama kecuali mungkin baju yang mau dibuang. Tapi biasanya kain yang baru lalu ditambal. Ditambal dengan itu merusak baju yang lama. Kenapa? Karena waktu ditambalkan, kain yang baru itu pasti akan menyusut. Makanya kalau kita beli jeans lebih panjang, setelah kita pakai berapa minggu, dia lebih pendek. Makanya kalau kita beli celana, jangan sampai panjangnya pas-pasan. Nanti cingkrang. Agak sedikit panjang. Saya tahu karena saya ini anak Taylor. Nah,
Nah, kalau agak lebih panjang begitu, nanti setelah cuci berapa kali, dia menyusut. Nah, jikalau kain yang baru itu ditambalkan pada baju tua, baju kesayangan Anda yang kena paku, kalau dia menyusut, dia menarik kain yang lama, malah robeknya lebih besar. Justru baju kesayangan Anda akan koyak. Maksudnya apa ini? Ini tipe orang kedua yang tidak bisa mengalami pekerjaan Tuhan berikutnya, yaitu orang kaku yang gak bisa mengalah demi kebaikan yang lebih besar. Kaku orangnya, gak fleksibel sama sekali. Pokoknya kalau sudah ada maunya, gak bisa diajak bicara. Udah maunya begitu. Orang seperti ini gak mau ngalah sama sekali. Loh, kalau perkara-perkara yang prinsip ya kita jangan ngalah lah. Kalau kita disuruh menyembah berhala misalnya. Ayo kamu sembah apa yang bukan Tuhan. Loh, gak boleh. Kita gak boleh mengkhianati Tuhan Yesus. Hidup mati tidak boleh mengkhianati. Saya mengerti. Tapi orang yang seperti ini, orang yang kaku itu segala sesuatu prinsip bagi orang begitu. Orang kaku itu gak bisa ngalah sama sekali. Bukan hanya hal-hal yang prinsip, kalau hal prinsip dibenarkan. Hal-hal yang gak prinsip juga gak bisa ngalah, padahal itu demi kebaikan yang lebih besar. Sukanya debat pokoknya. Biasanya tipe orang-orang yang cari masalah. Atau orang yang suka mencari-cari. Pokoknya gak suka aja, gak suka sama kanan kiri. Kalau dihitung-hitung kalkulasi, dunianya sangat sepi. Sunyi senyap. Karena semua orang salah kecuali dia. Ya, nanti lihat ya, kalau orang itu punya teman atau punya seolah-olah punya sahabat, itu pun karena nanti cepat lambat ketika nggak ada lagi orang lain diserang, dia akan serang sahabatnya. Kain baru itu akan mengoyakkan kain yang lama. Sebab kain lama tidak bisa turut menyusut. Paham maksud saya? Jikalau kain baru itu menyusut, kain lama itu harusnya berkembang. Supaya bisa mengimbangi susutan kain baru. Dan kalau orang tidak bisa mengembang dan mengalah, ya sudahlah. Untuk hal-hal yang sifatnya non-prinsipal, yang tidak prinsipil. Kalau kita tidak bisa mengembang, ini bukan ekspansi. Mengembang ini karakter kita itu cukup besar ruang untuk bisa menerima kekurangan, untuk bisa menerima kelambanan orang, untuk bisa menerima kekurangan, kelemahan saudara seiman, atau untuk bisa menunggu seorang kolega yang belum sampai di situ skillnya. Kain lama itu nggak bisa, dia sudah notok, dia sudah mentok. Perkembangannya sudah berhenti. Jika ketika kain yang baru itu menyusut sebagai tambalannya, maka dia akan robek. Karena dia tidak bisa mengalah. Kain lama sudah nggak bisa menyusut. Kain lama sudah tidak bisa mengembang. Dia sudah kaku, dia sudah berhenti bertumbuh. Ya sudah di situ aja. Aku tidak bisa ngalah. Orang seperti ini tak akan bisa berpartner dengan siapa-siapa. Paling-paling dia hanya bisa bermitra dengan orang-orang yang cocok dengan dia atau orang-orang yang mau dia jajah. Dia hanya bisa dengan orang-orang yang pokoknya harus setuju dengan dirinya. Nggak bisa lagi menerima perubahan dari Allah. Jangan ya, please mari kita, Anda dan saya, kita jadi orang yang terbuka untuk perubahan. Kalau perubahan itu adalah dari Kristus, bukan segala perubahan. Kalau perubahan yang bukan dari Tuhan itu kemunduran. Itu berarti kelunturan. Tapi kalau perubahan yang dari Kristus, jadilah orang yang terbuka untuk itu. Apalagi kalau itu demi kebaikan yang lebih besar. For the greater good. Untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Alangkah baiknya kita belajar untuk mengembang dalam karakter kita. Untuk yang kain yang baru, untuk orang-orang yang baru, kita rasa kamu belum di levelku. Tapi bisa nggak kita turun level ke level dia? Bisa nggak kita turun ke levelnya? Itu menunjukkan karakter loh. Tidak perlu karakter untuk seseorang memerintah. Karena main perintah itu paling gampang. Tapi untuk kita bisa mengalah, menjemput orang. Wah, itu kakak-kakak iman. Saya rasa orang seperti ini tuh biasanya dipercaya Tuhan ini, itu dan ini. Bukan orang yang kaku. Tapi orang yang fleksibel dengan sesamanya. Bukan orang kompromi, sekali lagi ya, kompromi itu prinsip. Fleksibel itu di perkara-perkara yang sifatnya oke untuk mengalah. Nggak bisa. Padahal nggak ada di Alkitab ya. Jenis ministry, pelayanan contohnya.
Misalkan, gembala sidangnya dalam konteks gereja mau mengadakan sebuah perubahan. Ya, semua gerbong ditarik ke sana. Contohnya. Padahal ini bukan perkara benar atau salah, karena tidak ada tertulis di dalam Alkitab, tapi hanyalah sifatnya kebijakan atau wujud pelayanan, atau sebuah strategi yang dari Tuhan. Mau ditarik nih ke situ. Nggak bisa, kaku. Aku nggak bisa, pokoknya begini. Kalau nggak cocok dengan dia, langsung dia pasti akan utarakan protesnya dalam kata-kata yang pedas. Dan berkata, kok begitu? Gereja kok begini? Padahal itu bukan benar atau salah. Gembalanya juga nggak benar atau salah. Dia juga nggak benar atau salah. Tapi pokoknya nggak mau ngalah. Kalau bisa seluruh gereja suruh ngalah sama dia. Semua suruh ikut kemauannya. Lah lain posisi. Orang tua dan anak juga sama. Kenapa kok terjadi sesuatu? Ya kan pasti ada sesuatu yang kaku di situ. Dan sehingga tidak bisa terjadi keharmonisan. Dalam dunia kerja juga sama. Ya. Pokoknya begini, ada orang yang benar-benar OCD atau apa. Lurus harus begitu, miring sedikit nggak bisa. Mejaku di sana. Wah, tidak bisa terjadi pembaharuan. Nanti disalib, nanti akan dibalap oleh toko sebelah. Karena tidak pernah renovasi diri, tidak pernah pembenahan, tidak pernah berbenahkan apa-apa. Sehingga maunya ya begitu, orang kaku akan kalah. Karena Tuhan suruh kita tulus dulu, tapi jangan lupa cerdiknya. Cerdik itu bukan kompromi sekali lagi, seperti ular, bukan ular. Berarti kita disuruh cerdik dengan cerdik namun berprinsip. Tapi banyak orang mentang-mentang punya prinsip, kaku mati. Seperti seolah-olah rohaninya sudah dikanji. Susah kan digigit? Kebanyakan kanji masakannya. Dagingnya pun membuat semua gigi mental semua. Ada orang tertentu sudah tidak bisa dikunyah. Tidak bisa diproses oleh Allah. Jangan kaku ya. Kalau Anda mau masuk ke dalam pekerjaan Tuhan yang lebih besar, next year, jangan kaku dalam pekerjaan, jangan kaku dalam pelayanan, jangan kaku dalam hidup bersama, jangan kaku dalam keluarga, jangan kaku dalam rumah tangga. Be negotiable. Yang bisa diajak bicara, diajak negosiasi. Kalau hal-hal itu bukan soal prinsip atau kompromi. Nah, lalu yang berikutnya yang terakhir kita melihat sekarang ayat yang ke-37. Oh, sebelumnya ya, tadi sebelumnya itu ada kata tidak akan cocok kan. Kain itu tidak akan cocok pada pakaian yang tua. Nah, saya senang ini. Ada orang tertentu yang tadi nggak cocokan sama orang. Udah nggak cocokan deh sama orang. Ini nggak cocok, itu nggak cocok. Lama-lama kita mikir, itu orang lain nggak cocok sama dia atau dia yang nggak cocok sama seluruh dunia. Saya ngomong begini kalau ada yang tersindir, saya nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya betul-betul hati saya itu masuk hadirat Tuhan, beri firman gitu itu plong hati dan polos-polosan. Saya menyampaikan semua itu seperti senapan mesin mulut saya itu diisi peluru-peluru firman. Yang keluar kata-kata hikmat begini, tidak ada satupun yang terpikirkan. Saya bahkan tidak tahu kalimat berikutnya ini apa. Saya hanya tahu poin 1, 2, 3, sudah disiapkan untuk Anda dan ini adalah ayatnya. Jadi kalau ada yang merasa, loh kok aku seperti dikuliahi, seperti dibicarakan, seperti sekarang bicara langsung kepada Anda secara pribadi, jangan lupa ya, ada faktor R di sini dengan R huruf besar, Roh Kudus. Mari kita terbuka hatinya. Tujuan akhir daripada apa yang saya sharingkan ini adalah supaya Anda bisa bergulir dalam rencana Allah. Supaya rencana Tuhan semakin sempurna dalam kehidupan kita. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Nah sekarang anggur. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Nah sayang kan anggurnya, anggur kan mahal. Anggur yang murah aja mahal. Nah ini maksudnya apa? Ini tipe orang ketiga. Tulis dulu, orang yang stagnan. Orang stagnan yang tidak mau berkembang demi perkara yang besar. Ya, orang stagnan. Jadi dia sudah nggak mau bertumbuh. Udah cukup bagiku, enough is enough. Ayo dong belajar sesuatu yang baru. Nggak mau lah, aku udah umur berapa. Umur itu hanya angka. Memang betul sih, ada waktunya manusia itu paling cepat belajar. Makanya itu usia belajar itu kecaplah pendidikan.
Kalau memang belum waktunya, apalagi orang tua mampu, kejarlah pendidikan dengan baik, jangan malas-malasan. Kalau hari-hari ini online gitu, Zoom dan sebagainya, jangan terus tidur-tiduran. Itu waktu berharga, itu waktumu sedang hangus. Setiap kali tambah tahun, dan ada orang-orang menyanyikan happy birthday to you, menurunlah IQ belajarmu. Maaf, maksud saya bukan menurun tahun demi tahun. Dia bisa menanjak, tapi menanjak untuk menurun. Mungkin di usia belasan tahun hingga 20 sekian itu masih menanjak kan? Nanti umur 40. Udah menurun. Anda itu sudah ditakdirkan ke arah menurun untuk terima sesuatu yang baru. Makanya belajar yang sungguh-sungguh. Waktumu itu di countdown sama tubuh atau sama otak kita. Jangan sampai kita itu asal-asalan. Ya. Makanya itu bahasa misalkan. Kalau orang masih umur 5-6 tahun. Atau dia belum umur 10. Dia pindah negara. Bahasa aslinya lupa. Bahasa baru melekat padanya. Kalau dia pindah luar negeri. Dia udah lupa bahasa Indonesia. Ngomongnya Inggris. Atau sebaliknya. Ya kan? Kalau seumpamanya dia dulu kecilnya pernah sekolah di luar negeri mana. Tapi setelah itu masih terlalu kecil dia pulang ke Indonesia, lupa semua bahasa asing itu. Memang ada usia-usia yang cepat sekali belajar. Tapi kalau bahasa atau pendidikan bisa demikian. Tapi kalau kehidupan kita harus terus belajar. Nggak ada usia kadaluarsa. Kalau Tuhan kita harus terus belajar. Ya, tentang perkara-perkara Tuhan. Makanya itu jangan pernah berkata, aku nggak mau bertumbuh, aku pokoknya maunya begini. Karakter kita harus terus berubah. Kejar-kejaran dengan waktu. Semakin cepat karaktermu berubah, semakin tidak kaku tahun yang akan datang ini. Ya, karena itu jangan jadi orang yang stagnan. Fight. Hari-hari ini di gereja yang saya gembalakan, gembala-gembala kami setelah puluhan tahun di dalam pelayanan, sekarang mulai lagi melanjutkan pendidikan secara formal. Ambil sarjana 2 dan sebagainya. Saya senang sekali bangga melihat mereka-mereka. Gak pernah ada kata tua, sekalipun lebih susah dibanding dengan anak umur belasan atau yang masih umur 20 sekian. Mereka semua yang ngambil pendidikan ini lagi, udah di atas 40 semuanya. Tapi mereka menantang dirinya sendiri untuk bertumbuh. Saya suka, mentalitas tidak stagnan, sekalipun gak secepat anak muda belajarnya, tapi orang-orang begini akan belajar sesuatu yang baru. Dan Tuhan pasti akan memberi upah. Tidak mungkin tidak. Jangan jadi orang stagnan. Aku gak bisa. Ya sudah begini aku. Udah telat. Jangan pernah berkata terlambat. Ya, aku gak bisa baca. Orangnya dari dulu juga gak bisa baca. Saya gak suka baca kok. Dulu waktu sekolah aja gak pernah baca. Makanya sekarang pastor jangan paksa saya dong baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Kalau gak paksa saya juga gak habis ini. Karena kalau kita suruh pilih, mau baca Alkitab atau mainan, ya pasti kita semua sukanya hobi. Makanya ada disiplin yang tinggi. Orang yang stagnan tidak beralasan. Orang yang gak mau stagnan itu loh, gak akan beralasan. Tapi orang yang stagnan akan penuh dengan alasan. Gak bisa, memang aku begitu. Aku masih seperti yang dahulu. Jangan begitu. Ada mujizat Tuhan. Ada faktor R tadi, ada Roh Kudus di dalam dirimu, dia terlebih besar. Ya, anggur itu akan terbuang. Kenapa sih? Saya tunjukkan ya. Itu kirbat yang lama, kantung anggur yang lama itu, dia itu sudah gak bisa berkembang seperti kain tua. Seperti baju kesayangan Anda itu, baju lama itu. Nah, ketika dimasukkan anggur yang baru, jangan lupa, anggur baru itu belum selesai proses fermentasinya. Jadi dia masih ada semacam gasnya. Misalnya soda, ya kan? Masih ada gasnya itu. Dan itu membuat akhirnya serat-serat dari kirbat itu harus mengembang. Karena gasnya anggur itu, anggur baru itu masih terus fermentasi. Dan serat-serat itu jikalau sudah tidak mau lagi bertumbuh atau berkembang ke kiri kanan, itu akan jebol, anggurnya semua tumpah. Apapun yang Tuhan mau berikan dalam hidup Anda, perkara ilahi yang besar dan perkara baru. Kalau sifat kita itu beralasan dan kita selalu punya excuse, aku tidak mau berubah, aku tidak mau bertumbuh, aku ya begitu. Orang yang stagnan dan tidak mau berkembang lagi, dikasih Tuhan perkara yang baru juga percuma. Jebol nanti hidupnya dan orang lain dirugikan. Karena itu tolaklah untuk menjadi orang stagnan.
Ya. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa bertumbuh lagi. Ayat 39 terakhir, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan sekarang ada urapan untuk melawan. Orang yang minum anggur tua, ini bukan anggur lama ya. Anggur lama apalagi kalau disimpan di temperatur yang salah, nanti akan ada kerak-keraknya, dan itu nggak baik, dan itu jadi anggur rusak, anggur lama yang tidak dijaga. Anggur tua ini yang dijaga di temperatur. Misalnya di luar negeri, kita pernah baca magazine, mungkin majalah, gimana mereka simpan anggur itu di bawah tanah, disimpan di temperatur tertentu, disimpan di sebuah cellarnya. Wah, itu tambah lama, tambah tua, tambah mahal. Ya, bahkan ada anggur yang harganya itu sampai nggak masuk akal. Dari tahun berapa, 1900 berapa. Wah, orang yang sudah minum anggur tua, tidak mau minum anggur baru, karena anggur baru masih kasar. Kalau dicicip dengan lidah mereka yang expert atau yang ahli, ini anggur yang murah. Maksudnya Yesus apa ini? Tiba-tiba kok berubah haluan bicaranya. Maksudnya gini loh, anggur tua tidak sama dengan anggur lama. Kalau Anda dan saya bukan menolak jadi orang keras, tapi kita terus lembutkan hati, dan kita terima segala perubahan yang datangnya dari Tuhan, asal dari Tuhan. Apa yang merupakan buah-buah kebenaran. Dan Tuhan kalau mau mendatangkan sesuatu yang baru, Anda lembutkan hati terus, lama-lama urapanmu menjadi urapan yang tua. Hidupmu jadi semakin mahal. Bukannya jadi orang yang kaku. Anda jadi orang yang fleksibel, tahu kapan kita berkata no negosiasi, kapan kita mengalah demi kebaikan yang lebih besar. Lama-lama wibawa Anda bertambah, anggur Anda menjadi tua, urapan Anda jadi mahal. Kalau Anda tidak menjadi orang stagnan, seperti gembala-gembala yang tadi saya sampaikan, pastor-pastor, pendeta-pendeta di gereja yang saya gembalakan. Mereka terus belajar, sesuatu yang baru terus. Bahkan sekarang kuliah mereka umur 40 sekian baru belajar bahasa Inggris sungguh-sungguh sebagai first language atau sebagai bahasa pertama, bahasa ke-1. Wow! Orang yang terus melawan arus, aku gak mau stagnan, aku mau tumbuh pokoknya. Tapi saya sudah umur 60, baru aja banyak sekali orang umur 60 yang mulai jadi cell group leaders di gereja kami. Aku gak mau menjadi orang tua, apalagi bangka. Usia bisa lanjut, tapi aku tidak harus menjadi lansia. Aku harus menjadi menjadi anggur yang tua. Wah, mereka melayani Tuhan. Kalau Anda terus melawan keinginan Anda untuk berhenti bertumbuh dan terus bertumbuh malahan, lihat ya nanti, akan ada buah-buah baru di dalam hidupmu dan pelayananmu, dalam pekerjaanmu, yang Anda tidak sangka, tidak duga, di usia sekian Anda bisa berkembang demikian. Anda bisa mengembang ke kanan, ke kiri, dan keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Ini maksudnya, ada urapan yang berlawanan. Tulis sekarang 3 tipe orang ini, yang kita review lagi, yang menentang pekerjaan Tuhan yang baru. Jangan jadi begitu, oke? Jadilah lawan katanya. Yaitu yang 1, orang keras, yang tidak suka segala perubahan atau apapun yang baru. 2, orang kaku yang tidak bisa mengalah demi kebaikan yang lebih besar. 3, orang stagnan yang tidak mau berkembang demi perkara yang besar. Jadilah tipe sebaliknya. Dan biarkan mulai hari ini, jadilah tipe sebaliknya. Dan biarkan mulai hari ini, memasuki tahun yang baru nanti, Allah melakukan pekerjaan yang besar di dalam hidupmu. Amin.